Pemirsa, kita masih di Republik. Baik, kita ke Mbak Ani Maslahah. Baik Mbak Ani, itu tadi masukan dari mahasiswa tentang cara berpolitik mungkin menurut mahasiswa agar tidak saling menjatuhkan, atau sedikit potret buram tentang kejadian dan huru-hara politik di negeri kita selama tahun 2014. Tanggapan Mbak Ani bagaimana? Iya. Mbak Ani alumni YPM ya? Alhamdulillah seperti itu. Saya Dasarnya SMP dan SMA-nya di Kalau universitasnya YPM. belum UMAHA, S1-nya di IKIP Surabaya, S2-nya di UNER. Kalau dulu sudah UMAHA mungkin di sini Mbak Ani ya? Bisa jadi begitu. Apalagi rektornya Pak Fatoni. Langsung? Langsung. Iya, oke. Terus terang ketika melihat penikmatan kemerdekaan, setelah 69 tahun ya sudah kita lalui, sesungguhnya kalau dilihat dari usia itu sudah matang sebuah negara untuk melakukan dan mewujudkan bentuk yang diinginkan. Hanya ketika kita menoleh di beberapa negara lain, ternyata sebut saja Amerika juga butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa menemukan bingkai yang pas untuk menjadi negara yang diinginkan. Maknai sebuah kejadian, saya pikir tidak hanya terjadi pada tahun-tahun ini dan pasti tahun yang juga akan terjadi. Hal yang lebih penting bagi saya adalah itu menjadi kaca penggala, menjadi bentuk introspeksi. Ada dua hal yang perlu kita introspeksikan. Yang pertama pada sisi sistem memang. Yang kedua berpulang kepada SDM-nya. Terus terang saya melihat memang Indonesia ini masih mencari format sistem apa yang sekiranya lebih berkualitas dan lebih bermanfaat untuk bisa mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kemudian terjadilah perubahan-perubahan sistem yang berpulang porosnya dalam hal ini adalah di politik. Kita mencoba di awal reformasi bahwa sistem yang harus berlaku di Indonesia adalah sistem pemilihan langsung, di mana kedaulatan masyarakat adalah tertinggi, sehingga masyarakat diberikan kewenangan untuk memilih baik wakilnya di legislatif maupun eksekutif. Harapannya adalah para pemimpin yang mereka pimpin, yang mereka pilih, ini akan bisa membuat sistem yang terbaik yang bisa mengarah kepada masyarakat yang diinginkan oleh Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Namun tataran di lapangan tidak kita pungkiri bahwa perbedaan kepentingan ini akhirnya menyebabkan tarik ulur sistem itu tidak menjadi satu kebulatan yang baik. Walhasil kemudian sistem itu bergulir dengan guliran waktu yang cukup cepat. Sebut saja kurikulum 13 untuk pendidikan. Sesungguhnya kalau saya menilai bahwa kebijakan Mendiknas untuk boleh melanjutkan K13 dan boleh kembali kepada KTSP, ini bagi kami adalah kemunduran. Mengapa? Karena saya menganggap K13 itu kurikulum yang lebih sempurna dalam hal membentuk karakter anak dan menciptakan kemandirian anak, termasuk mensupport kepada para pelaku pendidikan
untuk lebih berkualitas. Dan itu sesungguhnya se-Indonesia sudah siap untuk itu. Tetapi ketika ada keputusan yang banci, saya katakan seperti itu, ini akhirnya menjadikan bingung lagi. Pertanyaannya adalah, kapankah kita bisa mewujudkan generasi muda, memunculkan kader-kader yang benar-benar sempurna? Maka kini kembali kepada sistem. Semuanya berpulang pada akan terjadi peningkatan kesejahteraan, akan terjadi peningkatan taraf hidup, akan terjadi peningkatan kesehatan manakala pendidikannya sudah tertata dengan bagus. Nih, seakan-akan ego ya, ego antar kabinet satu dengan kabinet lain untuk mewujud apa ya, menunjukkan eksistensi dari masing-masing kepentingan. Lah, ini ditambah lagi dua hal. Ini, ya. Menurut Mbak Ani, apa sebetulnya yang menyebabkan ego itu lebih tinggi daripada kepentingan bersama? Apakah karena tidak ada kohesivitas atau semacamnya? Misalnya, tahun 2014 itu diwarnai perpecahan yang cukup pelik di antara negara kita. Persoalan pilpres seakan-akan sudah memecah belah negara. Persoalan pilkada langsung atau tidak langsung. Pemilihan ketua DPR antara KMP dan KIH. Ya, seperti apa persoalannya misalnya, Mbak? Ya, saya katakan di awal tadi adalah karena kita lebih mengedepankan kepada kepentingan dari masing-masing baju politik, sehingga masing-masing eksistensinya. Tapi untuk Kapolri kok bersama, Mbak Nia? Nah, ini terus terang, saya dari unsur legislatif agak menyayangkan ketika kemudian di Komisi 3 dan hampir semua fraksi ukur untuk setuju melanjutkan. Secara pribadi terus terang, saya menghormati asas hukum praduga tak bersalah. Ketika belum dinyatakan ikrah, maka belum bisa dikatakan si fulan itu menjadi salah, karena masih proses hukum. Dalam hal ini adalah tarafnya tersangka, belum ingkrah. Tetapi secara etika, fatsun politik begitulah, terus terang itu tidak mendidik kepada bangsa kita. Mengapa demikian? Karena saja kita di DPR, ketika kita sudah berada dalam sebuah legislatif, ya, dinyatakan tersangka, itu aja kita harus mundur. Ini baru dilakukan rekrutmen, belum jadi. Sudah tersangka kemudian dilanjutkan. Maka secara etika politik ini tidak mendidik. Tetapi secara hukum positif, secara hukum positif diperkenankan. Mengapa? Karena aturan hukum yang mengatur kita adalah seseorang dinyatakan gugur manakala sudah ingkrah. Prediksi Mbak Ani, apa saja nanti tahun 2015 akan terjadi? Yang pasti ketika satu-satunya calon Kapolri ini akan diloloskan, ini akan menjadikan Indonesia semakin pertahanannya semakin lemah. Mengapa demikian? Karena saya melihat kekuatan politik di Indonesia ini masih lebih pada pertahanan keamanan. Dalam hal ini adalah TNI Polri. Kita nggak bisa bayangkan ketika mereka yang seharusnya menjadi kekuatan ketahanan, kemudian pada saat rekrutmennya sudah cedera seperti itu, saya yakin masyarakat tidak akan tinggal diam, sehingga mungkin di mana-mana seperti yang sudah terjadi seperti kemarin. Terima kasih, Mbak. Ya. Ke Mas Ihsan dulu. Monggo, Pak Ihsan. Mengamati tahun 2013. Sepakat dengan Mbak Ani keseluruhan, Pak Ihsan? Yang harus kita lihat sebenarnya adalah musibah itu haruslah dibingkai dalam konteks
Wabashir sabirin, dalam konteks kapal gembira dari langit kepada orang-orang yang sabar. Artinya yang terjadi di dan segala macam itu harus dikerangkai dalam konteks kesabaran, sehingga ketika dikerangkai dalam konteks kesabaran, maka itu ada kabar gembira yang akan diperoleh oleh sebuah bangsa itu. Wabashir sabirin. Nah, ya, kan gitu teologinya gitu ya. Oleh sebab itu, makanya kemudian ada kabar gembira. Salah satu kabar gembira adalah pada bulan Januari ini pemerintah melakukan penurunan harga BBM 2 kali, ya kan? Jadi 7.600, kemudian hari Senin ini jadi 6.600. Itu adalah itu kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Tetapi di balik juga ada kabar gembira bahwa ada persoalan dalam proses politik, terutama berkaitan dengan pengangkatan Kapolri yang baru. Saya kira itu bagian dari sekian sisi uji politik yang harus kita lakukan. Kemudian sudah mengeluarkan sebuah yang relatif bagus. Salah satu kebijakannya adalah melakukan penunjukan terhadap Wakapolri Pak Badruddin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. Proses ini ditunggu sampai perkembangannya lebih lanjut. Itu semua adalah bagian dari kompromi yang harus dilakukan di dalam rangka untuk memberikan aspek akomodatif dari tekanan publik yang luar biasa, dan sekaligus juga proses yang sudah dilalui, mulai dari proses pengusulan oleh Presiden sampai dengan fit and proper test yang itu menyuarakan suara kur di DPR kita. Dan itu sebuah gambaran bahwa bagaimana DPR yang kemarin terbelah menjadi dua sekarang sudah menjadi menyatu. Itu juga kabar gembira. Itu artinya bahwa persoalan politik kepentingan para elit pimpinan partai politik, terutama partai politik yang ada di parlemen, sudah selesai. Ketika para elitnya selesai, maka anak buahnya juga selesai. Baik Pak Ihsan, kabar gembiranya kita tutup sejenak, nanti dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa di rumah, tetap jangan kemana-mana, tetap di Republik Mahasiswa.